dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari abang kakak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala cinta-Mu Tuhan Yesus, anugerah-Mu Tuhan, yang boleh Bapa kami rasakan Bapa hingga pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Yesus, kami boleh berkumpul Bapa bersama-sama dalam Zoom meeting Bapa pada malam hari ini, untuk menaikkan Bapa jam doa kami Bapa ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa lewat setiap pujian penyembahan kami, sharing kami Tuhan Yesus, doa kami Tuhan Yesus, hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang kami tinggikan Bapa, hanya nama-Mu Tuhan yang kami permuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap teman-teman kami Bapa, abang kakak yang lain Tuhan Yesus yang belum bisa hadir Tuhan Yesus, kiranya Bapa mereka Tuhan Yesus minggu depan boleh ikut Bapa bersama-sama dengan kami Bapa, dan mereka Bapa mendapatkan berkat yang sama Bapa yang seperti kami terima pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Di dalam Ibrani 2 ayat 12 katanya, Aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudara dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau masuk di dalam kehadirat Tuhan. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita, Bang Kakak. Kita mau naikkan satu lagu pujian, Ku Percaya Janji-Mu. Katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Untuk ayat firman sebagai dasar menaikkan pujian dan penyembahan, saya minta dengan kasih, Bang Juliarto boleh tolong bacakan di dalam Yohanes 9 ayat 5b. Yohanes 9 ayat 5b. Nehemia 9 ayat 5b, Bang. Nehemia 9 ayat 5b. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin, terima kasih Bang Juli. Untuk selanjutnya di Wahyu 14 ayat 7, saya minta dengan kasih Kak Fekti boleh tolong bacakan. Wahyu 14 ayat 7 ya, Kak? Iya, Kak, Wahyu 14 ayat 7. Oke. Wahyu 14 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin, terima kasih kepada Kak Fekti. Mari ya Bang Kakak, kita menaikkan doa pujian penyembahan kita dengan suara terdengar. Haleluya, amin. Untuk menutup doa pujian dan penyembahan kita pada hari ini, saya minta dengan kasih Bang Ivan boleh memimpin kita di dalam doa. Bang Ivan boleh memimpin kita, Bang? Sepertinya Bang Ivan nggak ada, Bang Kakak. Kalau gitu saya minta dengan kasih Kak Celia boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, saat ini kami hadir Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Walaupun kami saat ini terbatas Tuhan, kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi Engkau mendengar Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini yang berasal dari hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami naikkan ini Bapa,
semuanya Tuhan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Bapa yang baik, inilah doa, pujian, dan penyembahan kita yang jadi kata sempurna. Biarlah Tuhan ini berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Celia. Di dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Mari, abang kakak, kita renungkan segala perbuatan kita, segala perkataan kita selama ini. Apakah kita sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar melakukan perintah Tuhan? Abang kakak, kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala perbuatan dan perkataan kita yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelum kita mengakui segala dosa-dosa kita, mari kita menaikkan satu lagu pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita menyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan bukan dengan barang, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Untuk ayat firman sebagai dasar menaikkan pengakuan dosa, di dalam Mazmur 32 ayat 5, saya minta dengan kasih Bang Alfonso. Mazmur berapa Kak? 32 ayat 5 ya? Iya Bang. Bentar. Siap Bang. Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Amin, terima kasih kepada Bang Alfonso. Untuk selanjutnya di dalam Markus 11 ayat 25, saya minta dengan kasih Kak Tiara, boleh saya minta tolong bacakan Kak? Iya Kak, sebentar ya Kak, HP aku belum install kita kok, bentar Kak. Dari berapa tadi? Aku cari Alkitab bentar. Dari mana tadi Kak? Markus 11 ayat 25 Kak. Markus 11 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin, terima kasih kepada Kak Tiara. Mari Abang Kakak, kita menaikkan doa kita berdoa secara pribadi di dalam hati saja. Yang baik, terima kasih Bapak. Karena mengaku Bapak dosa pelanggaran Bapak. Dan menyenangkan Tuhan Yesus. Kiranya Bapak berkat Tuhan mengalir. Engkau tetap boleh berkata pada kehidupan kami. Dan boleh menjadi terang dan boleh menjadi garam Tuhan Yesus. Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk menutup doa pengakuan dosa, saya minta dengan kasih Kak Eka menutup kita dalam doa. Mari Bang Kakak, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, ya Bapa, sungguh Bapa, Engkau adalah Allah yang sungguh baik Bapa. Engkau adalah Allah yang maha kuasa Bapa, dan Engkau adalah Allah maha pengampun ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampuni kami ya Bapa di dalam setiap kesalahan kami ya Tuhan Yesus, dalam segala keberdosaan kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, kami adalah manusia biasa Bapa yang tidak luput daripada dosa Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, mungkin kami menyakiti hati teman kami Tuhan, kami menyakiti hati orang tua kami maupun orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami dalam baik perkataan, perbuatan maupun pikiran kami yang Bapa yang tidak layak Bapa. Dan juga ya Bapa, ampuni kami Bapa bila kami melakukan itu dengan sengaja atau tidak sengaja ya Bapa. Sucikanlah lagi hati kami ya Tuhan Yesus. Perbaharui lagi hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Eka. Di dalam Mazmur 106 ayat 1,
Setelah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Nya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari ya Bang Kakak, kita mau menaikkan satu lagu pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk ayat firman Tuhan sebagai dasar menaikkan pengucapan syukur di dalam 2 Samuel 22 ayat 50, saya minta dengan kasih, Kanita boleh tolong bacakan, Kak? Boleh, Kak. 2 Samuel 22 ayat berapa tadi, Kak? Maaf. Ayat 50, Kak. Ayat 50 ya, Kak. 2 Samuel 22 ayat 50. Sebab itu aku menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhanku, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Terima kasih kepada Kanita. Untuk selanjutnya di Mazmur 108 ayat 4, saya minta dengan kasih Katika. Mazmur berapa, Kak? 100. Halo Kak Ezra, Mazmur berapa, Kak? Maaf. Mazmur 108 ayat 4, Kak. Mazmur 108 ayat 4.
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku. Amin. Terima kasih kepada Katika untuk menutup doa pengucapan syukur sekaligus sharing kita pada malam hari ini. Saya minta dengan kasih Kak Marta. Shalom Kak Marta. Kalau begitu, saya minta dengan kasih Kak Katika. Mari ya Bang Kakak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dan nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Begitu pula berkat-Mu Tuhan yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan yang masih boleh kami nikmati Tuhan, untuk perkuliahan kami juga Tuhan, kami dapat menjalani dengan baik Tuhan, walaupun kami masih harus belajar secara online Bapa, tapi kami akan percaya Tuhan, kami dapat tetap fokus Tuhan di dalam setiap perkuliahan kami jalankan. Begitu pula Tuhan, ucap syukur untuk kedua orang tua kami Tuhan, maupun keluarga kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami sekeluarga Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang mencurahkan Tuhan setiap penyertaan-Mu Tuhan, kesehatan maupun sukacita selalu Tuhan dalam keluarga kami. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk pelayanan kami yang masih boleh kami jalankan Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan berikan kami selalu Tuhan on fire Tuhan dalam setiap melayani-Mu Tuhan, biar nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan, yang kami sembah dan kami puji Bapa. Saat ini juga Tuhan kami akan memulai sharing. Kiranya Tuhan di sharing pada malam hari ini di jam doa, Engkau yang berkati, Engkau yang tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu saja, biar kan sharing-sharing ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan suruh doa dan peluang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Katika. Terus selanjutnya kita, Abang Kakak ada yang mau bersaksi kebaikan Tuhan yang Abang Kakak rasakan. MC dulu Kak. Oke, Abang Kakak, saya kesaksian duluan ya, Abang Kakak. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya rasakan di awal tahun 2021, Abang Kakak. Di awal tahun itu, Tuhan Yesus izinkan saya untuk terkena virus COVID-19, Abang Kakak. Tapi di sini saya nggak mau ceritain penderitaan saya, Abang Kakak. Di sini saya dapat 3 poin kebaikan yang saya rasain dan saya mau share sama Abang Kakak. Yang pertama, di mana kita bisa memiliki respon hati yang benar, Abang Kakak. Maksud saya memiliki respon hati yang benar, waktu saya sakit, saya sempat ngerasa saya khawatir, saya takut, Abang Kakak, kalau sampai yang tidak-tidak itu terjadi, gitu ya. Saya juga waktu itu kenanya dengan orang tua saya, Bang Kakak. Nah, di situ saya sempat gimana ya sama Tuhan, sempat agak kecewa juga sih ya Bang Kakak. Kenapa bisa kena ya Tuhan? Padahal
Ya maaf ya Bang Kakak, kalau dibilang ini, mungkin saya kena di gereja saya. Dan saya kena pas lagi saya melayani ya Bang Kakak. Jujur di situ saya ngerasa kayak, kok kayaknya nggak adil ya. Kenapa orang-orang yang di luar sana bisa kok main sama teman-temannya, nongkrong sama teman-temannya rame-rame, tapi nggak kenapa-napa. Kenapa saya Tuhan? Saya sempat berpikir seperti itu saat itu. Tapi ya Bang Kakak, saya langsung masuk ke poin kedua, komunitas yang baik Abang Kakak. Dan saya bersyukur saya masuk di dalam komunitas yang baik Abang Kakak. Saya punya komunitas di dalam gereja saya punya komunitas di dalam kampus saya punya komunitas di dalam lingkungan rumah saya. Dan hampir semua yang masuk dalam komunitas itu memberikan saya semangat, memberikan saya kekuatan, sehingga saya memiliki respon hati yang benar. Bahkan Tuhan Yesus juga setiap saya buka handphone Abang Kakak, setiap saya buka Instagram, saya gabut kan, cuma tidur-tiduran doang. Saya buka Instagram, saya buka TikTok, rata-rata isinya tentang firman Tuhan yang bilang kalau jangan khawatir, jangan takut, kamu punya Tuhan yang besar, kamu punya Tuhan yang dahsyat, yang lebih daripada masalah kamu saat ini. Saya sangat bersyukur Abang Kakak, saya punya komunitas yang baik, sampai setiap hari mungkin Abang Kakak pada ngechatin saya, gimana Kak Ezra keadaannya, udah sehat belum, gimana mama papanya, udah dapet kamar belum. Saya sangat bersyukur Abang Kakak untuk itu. Saya sangat bersyukur Tuhan Yesus memberi saya masuk di dalam komunitas yang baik, dan saya kembali memiliki respon hati yang benar terhadap masalah yang saya hadapi. Dan untuk yang ketiga, poin yang ketiga adalah saya sangat bersyukur Abang Kakak. Mungkin saat pandemi-pandemi sebelum saya sakit, saya sempat nge-share, bosan di rumah terus, cuma ini nggak bisa keluar. Ternyata Bang Kakak itu tidak saya syukuri. Padahal di rumah saya masih bisa makan enak, saya masih bisa ngerasain semua makanan, saya masih bisa bangun dengan sehat, saya masih nggak merasakan sakit-sakit di badan saya masih bisa ngerjain kerjaan rumah Abang Kakak. Saya sangat bersyukur setelah saya sembuh. Tapi pas sebelum saya sakit, saya sangat nggak bersyukur Abang Kakak tentang hal itu, tentang hal-hal sepele yang seperti itu. Karena ya pasti ada ya Abang Kakak rasa bosen, tapi Abang Kakak saat kita merasa lagi di dalam kondisi yang tidak enak, yang ngedown, tapi kita punya komunitas yang baik, punya respon hati yang baik, puji Tuhan kita bisa bersyukur karena Tuhan udah kasih kita kesehatan, karena Tuhan udah izinin kita untuk bisa ngerasain makanan yang enak-enak, untuk bisa nyium aroma-aroma yang wangi, yang enggak wangi ya Bang Kakak. Mungkin itu suatu hal yang sepele, tapi ya Bang Kakak, itu sangat-sangat berarti ya Bang Kakak. Jadi untuk Abang Kakak, saya berpesan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena apapun yang udah Tuhan kasih, apapun yang Tuhan izinin terjadi dalam kehidupan kita, biarlah itu boleh membuat kita menjadi semakin naik, boleh kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Itu aja Bang Kakak sharing saya pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Abang Kakak ada yang ingin sharing juga tentang kebaikan Tuhan. Boleh Bang Alfonso? Mau sharing Bang? Kak Eka? Kak Celia mungkin? Kanita? Kak Tiara yang baru ulang tahun?
Shalom Bang Ivan. Bang Ivan mau bersaksi Bang Ivan? Ayo Bang Ivan. Buka mic-nya Bang. Nggak apa-apa Bang Ivan, nggak apa-apa. Sekarang aja ya Bang. Ayo Bang Ivan, jangan kasih tepuk tangan doang. Ayo Bang kakak yang lain yang punya kerinduan untuk membagikan berkatnya kepada kita. Oke Bang Ivan udah siap? Ayo Bang Ivan. Oh, Bang Ivan luar biasa banget nih kesaksiannya nih kayaknya nih. Tentang perkuliahan. Boleh Bang? Iya, shalom kakak. Shalom Bang. Sebelumnya maaf ya, iya maaf. Tadi saya lagi di jalan beli sesuatu buat obat. Iya Bang, nggak apa-apa Bang. Ya, terima kasih Kak Ezra untuk sharingnya Kak. 11-12 Kak sama saya. Iya Bang. Hah? Udah Bang, 11-12 doang. Iya. Tapi kayaknya bukan sekarang, kayaknya dah sharingnya dah. Oh, bukan sekarang. Tapi pengen ngomong juga sih. Ya udah Bang, sampein aja Bang. Bang Ivan masih mikir dulu Mungkin ya Bang. abang kakak yang lain Kak. Oke, boleh. Bang Juli ada Bang Juli? Bang Juli. Cie Bang Juli. Ayo Bang Juli. Bang Juli. Bang Juli punya sharing tuh Kak. Kak Habis Eka udah Bang siap Juli, banget tuh. Bang Wivan. Kak Fix. Eka tuh Kak. Kak Eka tuh. Kak Eka udah siap banget itu tuh mukanya tuh. Ih. Skip. Shalom Bang Kevin. Boleh Bang? Bang Hans Kevin Bang. Oke, Bang Juli nanti dulu ya Bang. Kanita mungkin ada Kak? Aku nggak ada Kak. Mau di MTV soalnya Kak. Ngumpulin niat. Oke, Kak Festi. Kak Festi ada Kak? Tidak ada. Tidak, bukan tidak ada Kak, nanti aja deh Kak. Oh, oke Kak. Masa nggak ada Kak? Berarti Tuhan nggak baik dong Kak. Aku nggak dulu Kak. Oke. Kak Eka ada Kak? Lagi mikir Kak, yang lain dulu Kak. Oke Kak, nggak apa-apa. Bang Kevin ada Bang? Shalom Bang Kevin. Shalom Bang Kevin, boleh Bang? Ya Kak. Mana ya Kak? Bang Kevin ada sharing Bang? Nggak ada Kak. Nggak apa-apa Bang. Wah Bang Alfonso ini nggak mungkin nggak ada.
Ayo banget langsung. Enggak, dulu kau udah diambil sama itu sama MTT Kak tuh, si Katika katanya kemarin udah punya tuh Kak. Denger geledek katanya semalam dia nggak bisa tidur tuh. Katika semangat. Berarti siapa lagi nih? Kak Tiara? Kak Tiara itu Kak katanya semalam cerita, katanya dia abis ini dia keskripsian, katanya stres tuh. Tanyain dulu. Ya ampun, mereka ini. Siapa lagi nih? Kanita. Ya, boleh deh aku sharing ya Bang Kakak ya. Aduh, aku mau nginin muka tapi aku baru keramas. Jadi udah nggak apa-apa ya buluk ya. Ini nggak apa-apa Kak, nggak buluk. Nggak ada buluk itu. Kalau Bang Kakak. Shalom Kak. Ya. Shalom Kak. Sharing tentang skripsian ya. Kayaknya jangan dulu deh gitu ya. Ya, tau lah pergumulan orang lagi semester akhir ya Bang Kakak. Kayak bukan pergumulan sih. Emang udah ini ya. Jadi aku di sini mau sharing tentang apa ya? Kayak kata Kak Ezra, Kak Tiara nih baru ulang tahun gitu kan. Ya, umur aku sekarang kan 22 tahun ya. Bersyukur banget bisa di umur segini dan bisa masih merasakan hal-hal yang banyak Tuhan kasih ya buat aku ya. Bukan cuma merasakan kesenangan, tapi kayak pergumulan yang bikin pendewasaan luar biasa gitu ya. Jadi di umur 22 tahun ini kayak apa ya, mikir ya kitanya ya. Kalau aku sendiri sih mikir sih Bang Kakak ya. Tentang wah udah 22 tahun nih, bentar lagi udah kepala 2 lewat 22. Kalau 25 kayak kata orang kalau wanita itu udah apa ya? Udah tinggal bentar lagi gitu kan. Jadi itu sih kayak lebih kadang ngerasain wah aku mau gimana nih bentar lagi dapat ini kah, dapat anak kah, banyak planning yang kayak yang harus target gitu kan ya. Jadi nggak tahu ya, kakak mungkin di sini umurnya masih 21 tahun ya. Bang Wifan, suhu di sini Bang Wifan ada yang sudah melebihi umur saya, cuman di 20 tahun ini intinya sih kayak gini. Sharing itu kakak mungkin wah banyak yang muda-muda, jadi kayak lebih suaraku kembali ya kakak ya. Kenapa Kak? Suaraku kembali gitu nggak sih? Oh nggak, udah. Jadi kayak mikir gimana, aduh aku udah tua gitu kan, kayak banyak hal yang gimana ya bilangnya ya, kayak belum dikerjain gitu Kak. Yang kayak bikin aku itu kayak merasa wah harus banyak planning, harus banyak yang mau dikerjakan, harus lebih dewasa gitu kan. Dan bersyukur banget gitu. Aku umur 22 banyak ngerasain hal gitu, kayak Kak Ezra kan di Posa gitu kan. Di Posa itu benar-benar pendewasaan yang benar-benar yang bikin aku itu lebih berpikir gitu kan. Banyak yang ku alamin gitu selama di Posa gitu sih Abang Kakak, dari hal-hal banyak yang bisa aku jalanin pelayanan di Posa, hal-hal yang bekerja benar-benar yang aduh aku kayak konsen gitu ya, kenapa ya aku malu. Jadi itu sih kalau kita cerita pelayanan ya di Posa sih aku merasakan banyak yang aku rasain gitu, banyak-banyak yang kayak yang semangat banget si Bang Juliarto. Jadi benar-benar apa ya, gimana ya bilangnya ya, itulah benar-benar bikin kita dewasa ya, banyak hal yang kita rasakan ya, dari yang pelayanan, memimpin, lebih dipersiapkan lagi dari pembinaan itu sih bikin aku sekarang itu kayak pengen jalanin itu apa yang aku dapat di Posa itu kayak bikin aku juga jadi apa ya, kayak semakin dewasa ini semakin kayak ayo Tiara, ayo gitu, banyak hal yang pengen kau ini. Aku kemarin pembinaan di Bang Winton ya, kita ada pembinaan juga di Bang Winton, itu kayak persembahan sulung, persembahan
ini, terus pendewasaan diri. Di situ aku merasa kayak, wah aku udah 22 tahun nih, satu pun belum ada yang aku jalanin gitu kan. Pernah sih aku jalanin, cuman kayak yang kekat gitu kan. Dan wah harus disuruh mulai lagi gitu sih. Jadi pendewasaan itu bukan karena umur ternyata gitu loh, bukan karena udah berapa sih umurnya, tapi pendewasaan itu emang apa yang kita alamin dan apa yang kita lakukan. Wow, bersyukur banget di 22 tahun ini aku banyak tahu gitu, banyak mengerti gitu arti dewasa itu gimana. Semoga apa yang aku dapat, bimbingan dari pelayanan, dan apa yang aku rasakan bisa diaplikasikan itu sih. Jadi banyak tertegur sih dalam pelayanan sih. Udah tua begini, masih begini gitu sih. Itu sih. Semoga mungkin abang kakak agak pusing dengar ceritaku, tapi intinya yang terakhir itu ya. Jadi aku bingung cara jelasinnya gitu. Bukan karena umur, bukan karena, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat dari pelayanan bisa kita aplikasikan itu sih. Banyak hal sih. Jadi tetap semangat abang kakak yang masih banyak perjuangan ya. Kalau aku sama Kak Celia tinggal, sama Bang Wifan tinggal mau lagi ya. Jadi abang kakak di sini tetap semangat. Apa yang kalian rasakan di POSA, apa yang kalian dapat di POSA, semoga itu jadi pendewasaan buat kita semua. Ingat umur bukan berarti kita mau dewasa sih, itu sih yang aku dapat sih buat akhir-akhir ini gitu. Maksudnya bimbingan-bimbingan atau pembinaan akhir-akhir ini. Jadi aku mau sharing buat kakak-kakak di sini. Itu sih intinya sih kakak-kakak. Maaf ya udah bikin kakak-kakak bingung. Aduh, terima kasih. Shalom. Terima kasih Kak Tiara, Tuhan Yesus memberkati, semangat. Kak Eka udah dapet Kak? Ya udah boleh deh aja, Kak. Kak. Nah gitu Kak. Kamera Kak, kamera. Kenapa kameranya? Jangan dimatiin Kak. Kameranya nyalain apa Kak? Perasaan aku udah nyalain deh. Ini masih kelihatan nggak? Enggak, sama aja, gelap Seriusan? banget. Ya ampun, Serius. aduh laptop aku. Oh my god. Lampunya dinyalain Kak. Udah Udah nyala. dibakar ini, korek Kak, korek. Keluar Udah dulu kelihatan aja, belum? Kak, terus masuk lagi Kak. Enggak Kak, enggak Belum. Kak. Udah, Kalian Kak, tidak melihat muka aku yang cantik. Ya ampun. enggak, Tuhan Kak, sampai ini kelihatan sampai hidung Kakak aja udah gak kelihatan berwarna-warni Kak. Udah belum? Belum, Seriusan. Yaudah, yang lain dulu Kak. Aku live dulu, ntar aku masuk lagi. Enggak mau tahu Kak, enggak mau enggak tahu. Kak, biasanya di offin kamera terus dinyalain Udah lagi. Kak. Udah 10 Kayak yang kali. kemarin. Bang Wifan cerita apa Bang Wifan? Kau di MTT banyak ngomong kau, Bang Wif. Ayolah. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Yaudah aku live dulu ya, ntar aku masuk lagi ya Kak. Bang Ivan dulu, Bang Ivan. Bang Ivan, mau Bang Ivan? Giliran ditanya Bang Ivan dimatiin. Giliran orang lain dinyalain. Katika? Nah, Udah, boleh Kak? tuh ketua tuh. Nunjuk-nunjuk nih Bang Ivan nih. Saya nunggu kayak Kak. Udah ngantri. Belum sadar saya, baru nyampe, taruh bentar Kak. Katika mungkin ada Kak? Ada tuh Kakak. Mau ceritamu sama aku. Cepetan Katika. Apa sih Bang Ponco? Ayo Bang Ponco yang sharing dong. Ayo Iban. Kalau aku mungkin sedikit aja sih Kak. Kenapa? Iya, jadi aku di sini mau ngambil ini sih ayat dari 1 Korintus 10 ayat 33. Kakak dibuka. Suaraku kayak ada yang ngikutin gitu nggak sih, apa berdengung gitu nggak sih suaranya? Tidak, Kak. Kembali gitu ya Katika ya? Ya nggak sih? Hah? Kenapa halo?
Kayak kembali gitu nggak sih? Iya, kayak ada yang suaranya lagi gitu. Tadi aku juga kayak gitu, tapi Ya, udah enggak nih. Iya, 1 Korintus 10 ayat 13 aku bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebenarnya kalau aku bukan pencobaan yang benar-benar dicobai sama iblis atau setan gitu ya Kak, aneh Abang Kakak. Cuma di sini ya lebih kepada proses kayak pilihan juga gitu loh. Nah di sini aku benar-benar kayak di apa? Dikuatin lagi sama ayat itu karena ya Tuhan udah bilang kan pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai anaknya gitu pasti bakal tetap apa ya dikasih kekuatan untuk melewati itu semua. Mungkin pergumulan-pergumulan entah itu di perkuliahan, mungkin di posa atau di keluarga gitu kan. Jadi aku bener lagi dikasih kekuatan, ya nggak boleh khawatir juga sih sama pencobaan itu sendiri. Malahan kita yang harus apa ya menyelesaikan. Nah menyelesaikan ini juga pastinya aku nggak bisa sendiri gitu kan. Aku minta Tuhan untuk bantu aku, bener-bener yang kuatin aku gitu. Dan juga aku kan sekarang udah masuk semester 6 gitu ya, Abang Kakak. Di sini juga banyak sih, banyak yang harus dipersiapkan. Udah mau menjelang skripsian lah. Maksudnya udah harus dipersiapkan dari sekarang gitu, biar ada persiapannya juga gitu kan. Di situ aku juga sebenarnya takut, khawatir, ya cuma ya balik lagi gitu. Kita udah punya Tuhan, kita juga harusnya udah biasa dong mengalami ini sebenarnya bukan pencobaan sih, lebih kayak ke pergumulan diriku biar lebih semangat lagi. Pastinya punya Tuhan yang kuat, punya Tuhan yang benar-benar support. Mungkin nggak langsung dari Tuhannya, bisa dari Abang Kakak di sini gitu kan, saling support. Itu aja Bang Kakak. Intinya tetap semangat semuanya. Pasti Tuhan berikan kekuatan sama kita. Entah itu kita lagi berada di pergumulan apapun, kita lagi diproses untuk sampai di garis finish yang ya nanti bakal kita capai gitu, masing-masing dengan waktu yang berbeda-beda pastinya setiap orang. Itu aja. Semangat semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Tika. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Kak. Kak Eka, boleh Kak? Shalom, Abang Kakak. Shalom Kak. Shalom. Jadi saya mau sharing di sini kurang lebih ya samalah kayak Kak Tiara dan juga Kak Tika. Tapi ini kayak tentang tentang pelajaran hidup sih kayaknya kalau bisa dibilang. Kayak maksudnya aku selama pandemi corona ini gitu, kan sekarang kan pasti lebih banyak di rumah kan, pasti lebih banyak kayak di kamar merenung gitu kan, dan juga aku tuh kayak sempat mikir kayak gini, kayak tujuan hidup aku tuh apa sih gitu kan, setelah aku keluar dari Unkris itu, apa sih yang mau aku jalani gitu kan. Yaudah kalau gelap ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Maksudnya kayak apa sih yang mau aku capai gitu.
kenapa sih aku harus kuliah di Unkris, kenapa harus mengambil jurusan akuntansi gitu kan. Itu tuh tujuannya itu sebenarnya apa jangan-jangan aku kuliah hanya karena disuruh orang tua gitu kan. Jadi aku sempat mengalami hal-hal yang buat aku bingung gitu kan, tentang tujuan hidup aku tuh apa sih gitu kan. Dan sampai akhirnya aku ngelihat yang namanya ada khotbah dari Henny Kristianus gitu kan, dibilang oke, kita melayani gitu kan, misalnya banyak di misalnya komunitas-komunitas pelayanan gitu, kita ngomong tentang yang namanya melayani, tentang apa gitu kan. Nah tapi kita lupa untuk ini putus-putus ya, serius dong. nanti kalian nggak ngerti aku sharing apa. Ya, aku enggak. Oh enggak, ya udah, berarti itunya itu udah. Oke, nah jadi aku kayak ngelihat khotbahnya gitu kan, dibilang bahwa iya kita melayani, tapi kalau misalnya tujuan hidup kita tuh apa sih gitu kan. Kita setelah kita kuliah gitu, apa sih yang mau kita kerjakan gitu, apakah dengan kuliah kita nanti ini bakal sama dengan apa yang mau kita kerjakan, apa di bidang pekerjaan nanti, atau jangan-jangan beda. Berarti kalau misalnya beda kan berarti seperti yang kayak melenceng gitu kan. Nah, jadi harus dipersiapkan gitu dari sekarang, kayak tujuan hidup kalian itu tuh sebenarnya kuliah di Unkris itu tuh apa gitu kan. Kalian apa sih yang mau Tuhan taruh di dalam hidup kita lewat kita kuliah di Unkris, kita pelayanan di Posa gitu kan. Apa sih yang mau Tuhan taruh gitu. Jadi aku kayak selama corona ini kayak merenung gitu kan, tentang tujuan hidup saya itu apa gitu, apa yang mau saya kerjakan nanti gitu, setelah kuliah saya mau ngapain gitu. Jadi lebih baik itu juga lebih kayak diskusi gitu sama Kanita, sama Bang Ponco, tentang mereka nih mau jadi apa sih gitu kan ketika kita sudah lulus sudah lulus kuliah gitu kan. Nah, itu sih, jadi abang kakak mulai dari sekarang gitu, kayak kalian itu bikin gitu kan, list kalian tuh apa, misalnya cita-cita kalian itu apa gitu kan. Ya pasti kalau misalnya gini, kalau misalnya kita hidup itu mempunyai tujuan, pasti kita tuh apa ya, semangat. Kalau kita kayak kalau misalnya kita punya visi gitu kan, karena kita punya visi, kita tuh jadi kayak semangat untuk kayak hidup itu tuh kayak lebih bermakna gitu kalau misalnya kita tuh punya visi, ketimbang kalau misalnya kita nggak punya visi, nggak punya tujuan. Kayak kita kuliah, ya udah kita kuliah aja gitu kan. Ya udah masuk absen, tapi kita nggak dengerin apa dosen yang ajarin gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita punya visi gitu kan, nah kita itu tahu gitu, kita target kita kemana, fokus kita kemana. Itu sih abang kakak. Jadi abang kakak, saya kayak pengen ngasih tahu, jangan lupa sama tujuan hidup kalian gitu. Kalian mau Unkris itu alasannya itu apa, mau jadi apa gitu. Jadi bukan cuma hanya karena kita oke, kita melayani ya, tapi kita juga jangan lupa dengan kita kan juga masih kuliah gitu. Perkuliahan kita juga harus seimbang antara melayani dan kuliah. Itu sih ya Bang Kakak. Itu aku nggak tahu nyambung atau nggak, itu aja pokoknya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Eka. Tuhan Yesus memberkati Kak. Oke, Bang Kakak masih ada lagi? Kalau tidak, kita tutup dalam doa ya Bang Kakak. Masih ada Bang Kakak? Mau Ivan tuh Kak, udah ngangguk-ngangguk. Oke, sepertinya cukup ya Bang. Kakak cukup ya? Bang Ponco. Udah habis kayak Kak. Oke, Bang Kakak. Kita mau bersatu di dalam doa Bang Kakak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak buat segala berkat-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur Bapak untuk sharing-sharing Bapak dari Abang Kakak Tuhan Yesus yang boleh kami dengar Tuhan Yesus. Biarlah Bapak kiranya Bapak sharing ini Bapak boleh menjadi tema Bapak di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh mengambil yang baik Tuhan Yesus. Kami boleh menerapkannya Bapak dalam kehidupan kami Bapak sehari-hari Tuhan Yesus.
Juga Tuhan Yesus, Kau berkati Bapak setiap abang kakak Tuhan Yesus yang belum bisa Bapak mengikuti jam doa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya berkat-Mu juga Tuhan Yesus mengalir atas setiap mereka. Ampuni Bapak setiap dosa pelanggaran kesalahan kami Tuhan, kiranya berkat-Mu tidak terhalang karenanya. Sebentar juga kami masuk di pokok doa kami Tuhan Yesus, biar Engkau yang berkehendak Tuhan Yesus, Engkau yang memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam pokok doa bangsa dan negara. Ada Kak Celia. Boleh Kak di-share? Udah kelihatan belum Abang Kakak? Sudah, Kak. Oke, sudah Kak. Untuk Kak Tika, boleh Kak di pokok doa yang pertama dan yang kedua, mengucap syukur untuk kesembuhan pasien yang terjangkit COVID-19, ada 1.169.916 orang yang dinyatakan sembuh. Dan yang kedua, mengucap syukur untuk sekretariat POSA yang masih bisa digunakan untuk pelayanan kita. Yang ketiga dan keempat, boleh Bang Wifan mengucap syukur untuk seluruh perlengkapan yang masih bisa kita pakai untuk kegiatan pelayanan. Dan yang keempat, mengucap syukur untuk tempat ibadah Jumat yang disediakan Tuhan, yaitu di Zoom Meeting. Untuk Bang Juliarto, 5 dan pokok doa POSA yang mengucap syukur untuk pembelian Zoom Meeting, kiranya Bang Kakak yang menggunakannya dapat mengelolanya dengan baik. Dan untuk pokok doa POSA-nya, yang pertama, doakan untuk Katika sebagai Ketua POSA, agar Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin. Itu Bang Juliarto ya Bang. Untuk yang kedua dan ketiga, boleh Kanita, doakan untuk kesatuan hati, pengurus, dan pembina dalam melakukan pelayanan di POSA. Dan yang ketiga, doakan para pengurus untuk kesehatan, komitmen, hubungan dengan Tuhan, hati yang mau diproses dalam pelayanan. Untuk keempat dan kelima, Bang Alfonso, doakan para Bang Kakak Bina memiliki... Kak Kanita udah keluar tuh, Kak. Oh. Kanita keluar ya, Bang? Iya, Kak. Kalau gitu yang kedua dan ketiganya boleh Bang Alfonso ya, Bang? Oke, Kak. Yang keempat, boleh Kak Tiara. Yang keempat dan yang kelima ya Kak, doakan agar para abang kakak bina memiliki keterbebanan hati untuk melayani di binanya, dan doakan untuk program dari Wakil Rektor agar memberikan dana sebesar 20 tahun untuk UKM dalam menjalankan prokernya. Oke Kak. Untuk yang keenam dan yang ketujuh, Kak Festi, doakan agar para pengurus diberikan kebijaksanaan dalam menggunakan dan menjaga barang perlengkapan di POSA. Dan yang ketujuh, doakan kesehatan, komitmen hubungan dengan Tuhan, hati yang diproses dalam pelayanan, tanggung jawab agar lebih bersedia untuk mobile dan seimbang dalam pelayanan dan perkuliahan dari Sekretaris Kalala. Oke. Untuk Kak Celia, yang ke-8 dan ke-9, doakan untuk kesehatan, komitmen pelayanan, hati yang mau diproses dalam pelayanan, dan tugas tanggung jawab agar diberikan ketelitian dan kecermatan mengelola uang dan seimbang dalam pelayanan dan perkuliahan dari bendahara, yaitu Kak Eka.
Dan yang ke-9, doakan untuk kesehatan, komitmen, hubungan dengan Tuhan, hati yang mau diproses dalam pelayanan, dan tugas tanggung jawab seimbang dalam perkuliahan dan pelayanan dari bidang doa, yaitu Kak Celia, Kak Ezra, dan Kak Maria. Untuk selanjutnya 10 dan 11 boleh Kak Tika, doakan untuk kesehatan, komitmen hubungan dengan Tuhan, hati yang mau diproses dalam pelayanan, dan tugas tanggung jawab seimbang dalam perkuliahan dan pelayanan dari bidang persekutuan, yaitu Bang Alfonso, Kak Ilmelda, dan Bang Putra. Ini masih ada lagi gak, Kak? Yang ke-12, Kak. Ini masih Kak Tika ya, Kak. Doakan untuk kesehatan, komitmen, hubungan dengan Tuhan, hati yang mau diproses dalam pelayanan, dan tugas tanggung jawab seimbang dalam perkuliahan dan pelayanan dari bidang pemerhati, Kak Fevti, dan Bang Ferdi. Abang Kakak masih ada yang belum disebutkan? Udah ya Bang Kakak. Saya yang ke-13 dan ke-14-nya Bang Kakak. Oke, Bang Kakak boleh dihafalkan. Mari ya Bang Kakak, kita bersatu dalam doa dengan suara terdengar. Yesus, Bapa kami yang datang ke serta yang sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan, kasih boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Tuhan Tuhan, memenuhkan pukul doa puasa kami Tuhan Yesus ada di bidang bendahara Tuhan mereka Tuhan Yesus Tuhan kembali Tuhan Yesus bayangannya Tuhan dan mesti mengatur keuangan peserta dengan dan baik pikiran kuliah Tuhan kamu berkati Tuhan kasih indah juga Tuhan untuk bidang doa Tuhan ada saya sebagai koordinator juga untuk saya ada Kak dan kembali yang berkati Tuhan setiap kami agar kami senantiasa berkomitmen melayani dan kami Tuhan untuk pelayanan puasa ini dan juga perkeluar kami Tuhan yang kami berkati agar kami dapat bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama mengasihi. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya, 15, boleh Kak Fevti doakan ibadah Jumat, yaitu Zoom meeting, kiranya kiranya dapat selalu disediakan Tuhan dan dapat dilakukan dengan baik. Yang ke-16, boleh Bang Alfonso doakan untuk ibadah Jumat agar persiapannya dapat berjalan dengan lancar. Yang ke-17, boleh Bang Wifan doakan untuk jam doa dan menara doa agar dapat selalu berkomitmen untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang ke-18, untuk Kak Tiara doakan untuk pembinaan di setiap hari Senin agar dapat selalu memperlengkapi setiap kebutuhan pengurus lebih lagi dalam pertumbuhan rohani dan jasmani. Untuk Bang Juliarto, 19, doakan untuk kesehatan, hikmat, kebijaksanaan sebagai dosen agama, ketua Dewan Pembina, dan ketua BKPAK dari Bank Mangasa. Untuk yang ke-20, Kak Tika doakan untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan komitmen melayani dalam tugas mengarahkan pengurus dari Abang Kakak Bina, yaitu Bang Fajar, Bang Fernando, dan Bang Beni. Untuk Kak Celia, doakan untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan komitmen melayani dalam tugas mengarahkan pengurus dari Abang Kakak Bina, yaitu Bang Stefan, Bang Randy, Kak Yovita, dan Kak Sarah. Abang Kakak ada yang belum dapat? Kak Ezra, aku belum. Oke, Kak. Untuk ke-22, Kak Eka, doakan untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga, komitmen melayani di dalam Tuhan, mengarahkan pengurus Abang Kakak Bina, yaitu Kak Trivena,
Kak Ervina, Kak Marta, Kak Asima, Kak Shalom, Kak Eva, Kak Oktaverina, Kak Vina, Kak Cika, Bang Sabat, dan Bang Albert. Untuk 23-nya saya Bang Kakak. Mari ya Bang Kakak, boleh dihafalkan dulu. Mari ya Bang Kakak, kita bersatu dalam doa dengan suara terdengar. Terima kasih Bapak, berikan Tuhan kami memberkati Tuhan dan kemudian untuk karena Tuhan memberikan kita dan kasih Tuhan dari Tuhan setiap permintaan ini Tuhan Yesus agar dapat mengarahkan setiap banyak pengurus yang mengurus kami dan satu ini Tuhan memberikan pekerjaan dalam mereka berada itu kami Haleluya, amin. Untuk selanjutnya di nomor 24, doakan untuk di nomor 24 boleh Bang Juliarto, doakan untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan komitmen melayani dari dalam tugas mengarahkan pengurus Abang Kakak Pra Pembina, yaitu Bang Dorganda, Bang Adi, dan KGB. Untuk 25, Kak Fefti, doakan untuk pembina kita, yaitu Pak Jack R. Sidabutar, doakan untuk kesehatan, keluarga, pekerjaannya sebagai dosen Unkris, agar diberikan hikmat dalam memimpin dan agar Unkris bisa semakin maju dan lebih baik. Untuk Bang Alfonso, doakan untuk pengerjaan proposal dan tugas akhir skripsi dari Kak Silvi, Bang Irwan, dan Bang Erik. Doakan kerinduan mereka untuk lulus tahun 2021 ini. Untuk ke-27, boleh Kak Eka, doakan untuk penyusunan proposal dan tugas akhir skripsi Kak Tiara, Kak Imelda, Kak Irna, Kak Natali, Kak Celia, Bang Wifan, Bang Ferdi. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan tepat waktu. Untuk yang ke-28, Kak Tiara, doakan untuk Abang Kakak, Pembina, Kak Asima, dan Kak Oktasari, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Ini masih ada lagi, Kak. Untuk yang ke-29, Bang Wifan, doakan untuk Abang Kakak, angkatan 2015, yaitu Bang Dapa, Bang Elises, Bang Tirton, KGB, KDST, dan Bang Ralin yang saat ini mencari pekerjaan, kiranya segera mendapat pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya, Kak. Untuk pokok doa bangsa dan negara, boleh Kak Celia di nomor 1, doakan Presiden kita, Pak Jokowi dan Wakilnya, Pak Maruf Amin, agar kebijaksanaan dalam mengambil segala keputusan untuk bangsa ini dari penyakit virus corona yang sedang marak di Indonesia. Untuk nomor 2, Kak Tika, doakan masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran untuk taat dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk selanjutnya, Bang Kakak ada yang belum disebutkan? Sudah semua ya, Bang Kakak. Yang ketiganya, saya. Mari ya, Bang Kakak, dihafalkan pokok doanya. Mari ya, Bang Kakak, kita bersatu dalam doa dengan suara terdengar. juga Tuhan Jokowi
Haleluya, amin. Untuk selanjutnya, yang keempat, boleh Bang Juliarto doakan masyarakat Indonesia dijauhkan dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima boleh Kak Fefti doakan masyarakat Indonesia dijauhkan dari isu sara serta hoax agar tetap damai dan tentram. Untuk yang ke-6A, Bang Wifan, doakan untuk orang-orang yang positif COVID-19 di Indonesia ada 1.353.834 orang. Kiranya Tuhan menguatkan dan mohon perkenanan Tuhan agar boleh dipulihkan. Untuk yang B, Bang Alfonso, doakan agar Indonesia dan negara lainnya di seluruh dunia terbebas dari pandemi virus corona. Yang C, Kak Eka, doakan untuk pemerintah Indonesia secara bersama saling bahu-membahu dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Yang E, Kak Tiara, doakan para medis yang berjuang menangani pasien corona dan kebutuhan untuk tenaga medis dapat tercukupi dan terpenuhi. Untuk Kak Tiara kayaknya keluar, Kak. Iya, keluar. Berarti yang D, Kak Celia, doakan agar virus COVID-19 segera berlalu dan semua masyarakat di bumi, terkhusus masyarakat di Indonesia, kembali aktivitas kembali. Untuk yang E, Katika, doakan para medis yang berjuang menangani pasien corona dan kebutuhan tenaga medis dapat tercukupi dan terpenuhi. Dan yang F, saya Abang Kakak. Abang Kakak sudah dapat semua? Aku 2 juga nggak apa-apa, Kak. Itu ada Kak Tiara juga tuh, baru join. Kenapa, Kak? Aku 2 juga nggak apa-apa, Kak, poinnya. Terus ada Kak Tiara juga baru join gitu, Kak. Tadi Kakak nomor berapa, Kak? Tadi aku yang D, Kak. Iya. Terus Kakak mau 2? Iya, 2 nggak apa-apa, Kak. Oh, berarti yang D dan yang G ya, Kak. Doakan agar masyarakat tidak terlalu panik dalam menanggapi pandemi virus corona ini, melainkan tetap berjaga-jaga dengan pola hidup yang sehat. Saya yang F, doakan agar masyarakat Indonesia bisa menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi terkait virus corona yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Dan yang H, doakan agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan pemerintah khususnya dalam social distancing guna menghambat penyebaran COVID-19. Untuk yang I, Katika, doakan untuk membantu pemerintah agar berjalan baik dan memberi bantuan kepada masyarakat yang tepat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan doakan untuk vaksin COVID-19 yang sedang dibagikan agar tidak memberikan efek samping dan dibagikan secara merata. Dan untuk yang K, boleh Bang Alfonso ditambah 1 lagi ya Bang, doakan agar masyarakat selalu mematuhi yang diterapkan pemerintah, yaitu jaga jarak dan memakai masker agar masyarakat mematuhinya. Oke Bang Kakak, dihafalkan dulu pokok doanya.
Sudah hafal Abang Kakak? Mari kita bersatu dalam doa dengan suara terdengar. Dan salah satu kami, kami dengan surga kami, sini Tuhan Yesus kami juga bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan dalam menghadapi virus corona pada kami Tuhan, kami akan percaya Tuhan kami mendisiplin Tuhan kami kesembuhan daripadamu Tuhan, kami boleh beraktivitas kembali Tuhan seperti biasanya, ekonomi kami kembali pulih Tuhan, kami akan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan bangsa negara kami Tuhan. Juga berdoa agar masyarakat Indonesia Tuhan agar bahu-membahu saling kerjasama agar tidak panik dalam menanggapi virus corona ini dan juga tetap berjaga-jaga Tuhan, tetap jaga jarak, pakai masker jarak Tuhan, kau sertai berkati setiap kami Tuhan, agar kami terus keselamatan dan daripada yang saja terus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya, amin. Pokok doa kita sudah selesai ya, Kak? Ya, untuk mengakhiri jam doa kita pada malam hari ini, saya minta dengan kasih Bang Ivan untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, bentar Kak. Kamu tapi ada suara anak kecil nggak apa-apa, Kak? Iya, Bang. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih Bapa kami panjatkan Tuhan untuk cinta kasih-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan, kami sudah melakukan jam doa ya Bapa, pujian penyembahan kami, mengakukan dosa kami, ucapan syukur kami Bapa. Doa ucapan syukur, doa permohonan kami Bapa, kami serahkan semuanya dalam pengasihan-Mu Bapa. Doa bangsa dan negara Tuhan yang saat ini bergumul dalam COVID-19 Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam pengasihan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya akan setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup kami Bapa. Berkati setiap kedua orang tua kami Tuhan. Berkati berikan kesehatan, kekuatan Bapa, berkati semuanya kami Tuhan. Kami yakin dan percaya akan terobosan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, biarkan semuanya bangsa oleh nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bang Ivan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bang Kakak. Iya Bang Kakak. Iya Kak, jangan kemana-mana dulu ya kita ya. Boleh dong kameranya. Kak Indra boleh tolong tegur-tegur dulu. Tegur sapa. Sini kamu. Kondong. Sini lu. Oh ya mau foto kagak? Sini. Anita, Kak Festi. Duluan ya, bye. Ntar dulu, Bang Koco. Sombong amat, mau ngerjain tugas dia tuh. Ntar dulu, ini nggak nyampe 10 menit kalau nggak Bang Kakak. Ini Udah sibuk aku, Kak. Nggak bisa nunggu lagi, Kak, sekarang. Kak Festi, ayo. This is back. Sini, cepet. Kamu mau ikut nggak? Ayo Bang Ivan. 1, 2. Sini. Ya. 1. Cepet sini. Sini Bu. Ini nungguin Bang Ivan nggak Bapak? Bang Ivan di offin apa itu mic-nya? Itu Tuhan kata itu lempar nap. Ya. 1, 2. 1, 2. Terus. Udah. Terima kasih ya Bang Kakak. Terima kasih ya Bang. Jangan. Terima kasih Bang Kakak. Dadah. Mau masih ngobrol nggak Bang Kakak? Kalau nggak saya irit kuota Kak. Oke baik. Dadah. Sampai jumpa. Kesehatan. Sore aku dapat kuota gratis.